Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan dan Raja kita. Dialah yang bertahta dalam hidupan kita, memberikan aturan, memberikan perlindungan, dan tentunya sebagai rakyat dari Raja yang Maha Besar, kita harus hidup seturut dengan kehendak Sang Raja. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 10. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan, Sang Raja, bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan, Sang Raja. Tuhan, kami mau memuji Tuhan di sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa sayap kasih pengasihan-Mu yang akan selalu menopang dan menguatkan kami melalui firman Tuhan hari ini. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama Kejadian 5, Kejadian 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 5 ayat 1 sampai yang ke-8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 150 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 870 tahun. Setelah memperanakan Enos, ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Bapak Saudara, kalau di keluarga orang Batak itu ya, biasanya di rumahnya ada figura, terus ada daftar sisilah. Dari nenek moyang marga sampai urutan terakhir kita. Dan di keluarga mama, di keluarga opung saya, keluarga saya yang Batak itu, ada pohon nama-nama keluarga. Ini anaknya siapa, dari ini anaknya siapa. Kenapa perlu ada daftar sisilah? Baik itu di teman-teman keluarga Batak, dan saya rasa di semua suku juga ada yang namanya daftar silsilah. Supaya satu, kita ingat pendahulu kita. Kita tidak lupa untuk orang-orang yang berjasa di hidup kita, yang membuat kita sampai hari ini ada, lahir karena pengorbanan dan juga perjuangan mereka. Dan yang kedua, selain untuk menghargai mereka, daftar silsilah itu juga menjadi sebuah tanda bahwa di dalam kehidupan keluarga kita itu udah jatuh bangun. Dan pasti kalau kita ngeliat itu, kita ingat kejadian-kejadian yang ada mengiringi kehidupan kita. Ada masanya si anak berhasil, ada masanya si kakek menghadapi cobaan, ada masanya di mana sang istri menemukan perjuangan-perjuangan hidupnya. Nah, dalam bacaan kita juga hari ini ada silsilah keluarga Adam. Kita tahu bahwa semua tokoh besar di Alkitab itu ujung-ujungnya berawal dari Adam. Dan kita pun bisa dengan jelas kita katakan bahwa kita adalah cucu-cucunya Adam. Adam hidup dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada tantangan, ada masalah yang dia buat.
Tapi itu tidak menghalangi dia dan segala keturunan untuk terus berjuang mengikuti kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melihat silsilah ini, mari kita lihat kehidupan kita. Satu, sadari bahwa di balik setiap kita ada perjuangan-perjuangan orang yang mengasihi kita. Perjuangan orang tua, perjuangan kakek nenek, perjuangan saudara-saudara kita, sehingga kita bisa ada di titik ini saat ini. Jadi kita jangan lupa untuk orang-orang yang telah berjuang bagi kita. Dan yang kedua, kita juga perlu menyadari bahwa dalam setiap tantangan dan kejadian di hidup keluarga kita, mari bersama-sama kita tidak jatuh di lubang yang sama. Sebenarnya penulis Kejadian menulis ini setelah Adam keluar dari Taman Eden, setelah Kain dan Habel melakukan sebuah kegiatan yang melukai hati Tuhan, maka hidup melihat nenek moyang kita juga harus hidup untuk belajar dari kesalahan. Jadi menyadari, bersyukur untuk setiap hal yang terjadi. Tuhan sudah memimpin kita, mengiringi kita dan yang baik, lahir dari rahim seorang ibu. Dan yang kedua, kita juga harus senantiasa hidup itu membawa kebaikan dan kasih setia Tuhan dan jangan mengulangi dosa yang sama. Semoga hari ini kita bisa meniru yang baik dari para pendahulu kita dan meninggalkan yang kurang baik. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami mengingatkan kami tentang silsilah, mengingatkan kami tentang perjalanan panjang dari kakek, buyut, nenek buyut kami sampai kami hari ini. Sehingga biarlah kami percaya juga melalui firman-Mu dari bacaan tentang Adam, dari Adam sampai keturunan-keturunannya, kami belajar bahwa satu, Tuhan memelihara kami. Kedua, banyak orang berjasa di hidup kami. Dan yang ketiga, ajarkan kami untuk senantiasa boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam pekerjaan, usaha toko, dalam kehidupan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak-anak kami, dan kami percaya bahwa Tuhan yang juga menyertai kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.